Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Rahmalia Fauzia, NPM 10060317158, mahasiswa program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Formulasi dan Karakterisasi Solid Lipid Nanoparticles atau SLN untuk meningkatkan bioafabilitas obat. Biopharmaceutical Classification System atau BCS adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan obat berdasarkan kelarutan dan permeabilitasnya, di mana dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1 yaitu obat yang memiliki kelarutan dan permeabilitas yang tinggi, kelas 2 memiliki kelarutan yang rendah dan permeabilitas yang tinggi, kelas 3 memiliki kelarutan yang tinggi namun permeabilitas yang rendah, serta kelas 4 memiliki kelarutan dan permeabilitas yang rendah. Obat yang memiliki kelarutan rendah, permeabilitas rendah, atau keduanya, menyebabkan bioafabilitas atau ketersediaan hayati obat di dalam tubuh rendah, sehingga diperlukan modifikasi sistem penghantaran obat. Salah satu yang dapat diterapkan yaitu solid lipid nanoparticles atau SLN. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji formulasi SLN ditinjau dari lipid padat dan surfaktannya, untuk mengkaji metode pembuatan SLN, dan untuk mengkaji karakterisasi SLN. Metode penelitian yang digunakan berupa sistematik literatur review dengan penelusuran pustaka berupa jurnal nasional dan jurnal internasional dengan kata kunci solid lipid nanoparticles, bioavailability, dan BCS Class 2. Setelah itu dilakukan penyaringan artikel dan diperoleh 12 artikel. Selanjutnya dilakukan analisis data. SLN adalah sistem penghantaran obat yang partikelnya berukuran antara 50 sampai 1000 nanometer, di mana obat terdispersi ke dalam lipid padat yang dapat terurai dan biokompatibel. Secara umum, SLN dibuat dari campuran lipid padat, surfaktan, dan air. Lipid padat berfungsi sebagai bahan pembentuk matriks. Komponen lipid yang digunakan pada SLN memiliki sifat berbentuk padat baik pada suhu ruangan maupun pada suhu tubuh. Surfaktan dalam SLN berfungsi untuk menstabilkan SLN dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara air dengan lipid. Selanjutnya itu formulasi SLN. Hal yang paling utama dilakukan yaitu screening lipid berdasarkan kelarutan obat dalam lipidnya, dan screening surfaktan berdasarkan kemampuannya untuk mendispersikan lipid dalam fase air. Faktor yang mempengaruhi formulasi yaitu koefisien partisi obat, di mana dipilih koefisien partisi obat yang tinggi dalam lipid. Selanjutnya itu nilai HLB lipid dan surfaktan. Selanjutnya jenis surfaktan. Surfaktan non-ionik biasanya lebih dipilih karena tidak terlalu toksik dibandingkan surfaktan ionik. Selanjutnya itu metode pembuatan SLN. Yang pertama yaitu homogenisasi kecepatan tinggi ultrasonikasi. Metode ini dilakukan dengan mengaduk campuran emulsi pada kecepatan 5.000 sampai 25.000 rpm selama 5 sampai 10 menit. Untuk metode ini tidak dapat digunakan untuk obat yang bersifat termolabil. Lalu selanjutnya ada homogenisasi tekanan tinggi. Metode ini dilakukan dengan cara hasil dispersi dari cara panas maupun cara dingin dimasukkan ke dalam alat homogenisasi dengan tekanan 100 sampai 2000 bar. Untuk metode ini dengan cara panas tidak dapat digunakan untuk obat yang bersifat termolabil sehingga dapat digunakan cara dingin. Mikroemulsi merupakan metode terdiri dari pembentukan mikroemulsi tipe minyak dalam air. Mikroemulsi yang terbentuk kemudian didinginkan dengan cara diencerkan dengan air yang volumenya 10 sampai 200 kali dari mikroemulsi. Selain dengan cara diencerkan, dapat juga didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya itu metode emulsifikasi solvent, di mana metode ini menggunakan pelarut organik yang tidak larut air untuk melarutkan lipid padat. Untuk metode ini tidak dapat digunakan obat yang tidak larut dalam pelarut organik. Selanjutnya itu karakterisasi SLN. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi lipid padat dan surfaktan. Selanjutnya itu potensial zeta, dipengaruhi oleh panjang rantai lipid dan panjang rantai hidrofobik pada surfaktan. Nilai potensial zeta yang tinggi menyeretkan partikel bermuatan tinggi, di mana dapat mencegah agregasi karena terjadinya gaya tolak-menolak. Nilai potensial zeta plus minus 30 mikrovolt dapat dianggap optimal untuk nanodispersi yang stabil. Indeks polidispersitas atau PDI dipengaruhi oleh konsentrasi lipid padat. Nilai PDI lebih dari 0,7 menunjukkan sampel memiliki distribusi ukuran partikel yang sangat luas. Nilai PDI di bawah
0,3 dianggap ideal untuk nanopartikel. Selanjutnya yaitu persen efisiensi penjerapan, dipengaruhi oleh konsentrasi lipid padat dan surfaktan. Pada SLN, biasanya persen efisiensi penjerapan berkisar antara 40-100%. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pada formulasi SLN, hal yang paling utama adalah melakukan screening lipid berdasarkan kelarutan zat aktif dalam lipid padat, dan screening surfaktan berdasarkan kemampuan surfaktan untuk mendispersikan lipid dalam fase air. Lalu, pemilihan metode pembuatan SLN disesuaikan dengan sifat fisika dari zat aktif seperti sifat thermal dan kelarutannya. Lalu, karakterisasi untuk SLN yang baik yaitu ukuran partikel berkisar 50-1000 nanometer, potensial zeta plus minus 30 mikrovolt, indeks polidispersitas di bawah 0,7, dan persen efisiensi penjerapan berkisar 40-100%. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.